teman-teman, pertama kita akan membahas tentang konsep inti pemasaran. Apa itu konsep inti pemasaran? Nah, di sini konsep inti pemasaran adalah serangkaian gagasan mendasar yang menjadi fondasi pemasaran, meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan, produk yang ditawarkan, nilai, biaya, dan kepuasan konsumen, pertukaran dan transaksi antara pembeli dan penjual, serta konsep pasar sebagai tempat interaksi tersebut. Konsep-konsep ini membantu perusahaan memahami pelanggan, menciptakan nilai, dan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Nah, di sini ada elemen-elemen pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan demand. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Orang membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Kebutuhan akan menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan dapat jadi permintaan jika didukung dengan daya beli. Yang kedua, produk adalah sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Pentingnya, produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang diberikannya. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Konsep dasarnya adalah nilai pelanggan. Nilai adalah estimasi pelanggan mengenai kemampuan total suatu produk untuk memuaskan kebutuhannya. Nilai setiap produk aktual tergantung seberapa jauh produk tersebut dapat mendekati produk yang ideal. Yang keempat, pertukaran, transaksi, dan hubungan. Kenyataannya bahwa pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Pertukaran merupakan salah satu dari 4 cara untuk mendapatkan produk. Dengan menghasilkan sendiri, dengan memaksa, dengan mengemis, dan dengan pertukaran. Kelima, hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang untuk memenuhi dan memuaskan dengan pihak-pihak kunci seperti pelanggan, pemasok, penyalur guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang. Keenam, pasar adalah tempat bertemunya penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi dan pertukaran. Biasanya itu berupa barter barang dengan barang atau barang dengan nilai uang. Hal ini terjadi karena setiap orang ingin memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Ketujuh, pemasaran dan calon pembeli. Pemasaran adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Sedangkan calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang sesuai dan mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran nilai. Selanjutnya, produk dan jasa sebagai penawaran pasar. Produk dan jasa merupakan penawaran yang disediakan produsen untuk dijual kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh harga, semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Dan konsep penawaran produk dan jasa meliputi definisi penawaran, penawaran pasar, dan hubungan dengan harga. Dan sekarang kita akan membahas nilai pelanggan, kepuasan, dan kualitas. Nilai pelanggan adalah perbandingan antara manfaat yang diterima pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, harga, waktu, tenaga, maupun risiko. Pelanggan akan memilih produk yang menurut mereka memberi nilai paling tinggi. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah pelanggan membandingkan harapan dengan kinerja produk atau layanan yang diterima. Jika hasil sesuai atau melebihi harapan, maka pelanggan puas. Tetapi jika di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Dan kualitas adalah tingkat kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas dapat dilihat dari daya tahan, keandalan, desain, maupun pelayanan. Kualitas yang baik meningkatkan nilai dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya proses pertukaran, transaksi, dan hubungan pemasaran. Pertama adalah pertukaran. Pertukaran adalah inti dari pemasaran, yaitu kegiatan memberi sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kedua adalah transaksi. Transaksi adalah hasil nyata dari pertukaran berupa kesepakatan antara penjual dan pembeli yang biasanya melibatkan produk atau jasa dan harga tertentu.
Kemudian, hubungan pemasaran. Hubungan pemasaran menekankan interaksi jangka panjang dengan pelanggan. Fokusnya bukan hanya transaksi sesaat, tetapi membangun loyalitas dan keterikatan agar pelanggan terus menggunakan produk atau jasa perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas peran dan fungsi konsep inti pemasaran dalam bisnis. Nah, di sini ada peran konsep inti pemasaran. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, lalu menciptakan nilai melalui produk atau layanan yang sesuai, dan mengomunikasikan nilai melalui promosi, menyampaikan nilai melalui saluran distribusi yang tepat, dan menangkap nilai melalui retensi pelanggan dan keuntungan jangka panjang. Kedua, fungsi konsep inti pemasaran. Kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk memahami kebutuhan dan tren konsumen, lalu mengembangkan produk untuk menghasilkan produk yang relevan, lalu menentukan harga agar sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen. Promosi dan komunikasi, menyampaikan manfaat produk dan distribusi, memastikan produk mudah diakses oleh konsumen, lalu pelayanan pelanggan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas. Jadi audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, dan independen yang mana dilakukan secara periodik dari suatu perusahaan terhadap lingkungan pemasaran. Tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Di sini ada komponen audit pemasaran. Ada 6 komponen di audit pemasaran ini. Yang pertama, audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Lanjut yang kedua, komponen yang kedua yaitu audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa putusan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuan yang sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Komponen yang ketiga, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Komponen yang keempat, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Komponen yang kelima, audit fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana urusan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran dan tujuan terusan secara keseluruhan. Yang keenam, produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis. Selanjutnya ada peran analisis SWOT dalam audit pemasaran. Analisis SWOT merupakan perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dan dapat digunakan gratis di dalam melakukan audit pemasaran. Lanjut, tujuan dan manfaat audit pemasaran. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya yaitu tujuan audit ini adalah untuk mengidentifikasi peluang atau ancaman permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari audit ialah hasil audit ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengolahan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan.